Tapi kan Zohran Mamdani itu didukung sama LGBT dan dia juga pro sama LGBT, gimana tuh? Nah, oke, ini saya jawab ya. Saya jawab. Ini kan panggung politik. Saya memposisikan diri saya misalkan jadi seorang politisi yang pengen dapat kursi eksekutif. Nah, kalau misalkan saya sadar satu hal bahwa kalau misalkan gua harus menang, gua harus mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya. Karena mau sebagus apapun retorika, mau sebagus apapun ide, gagasan, mau lu terlihat seorang beriman apapun, sesoleh apapun, kalau misalkan lu gagal jadi seorang pejabat, iya semua itu cuma sekedar lelah lu doang selama kampanye gitu, nggak jadi apa-apa. Nah, menurut gua cara yang dilakukan sama Zohran Mamdani itu cara persis yang mungkin akan gue lakuin juga. Kenapa? Karena pada saat gue cek data kemenangan Zohran Mamdani itu selisih sekitar 115 sampai 117 ribu suara dari lawan politiknya. Sedangkan orang-orang LGBT di New York itu gue cek datanya sekitar ada 900 ribu orang. 900 ribu orang, 80%-nya itu dukung Zohran Mamdani. 80% dari 900 ribu orang itu sekitar 720 ribuan. Itu banyak cuy. Banyak. Bayangkan dia selisih menang 115 ribu suara. Sedangkan suara yang didapat dari komunitas LGBT itu 700 ribu lebih. Kebayang nggak kalau misalkan Zohran Mamdani di situ tidak memainkan politik apa namanya, ya udahlah lu semua gue rangkul dulu, yang penting gue bisa dapat suara banyak. Kalau Zohran Mamdani tidak melakukan itu, terang-terangan mengatakan agama gue tuh melarang kaum kaya lu, agama gue tuh nggak suka sama kaum kaya lu, akan mengutuk komunitas kaya kalian. Wah, kalau misalkan Zohran Mamdani terang-terangan ngomong kayak gitu, LGBT nggak dukung dia, LGBT nggak bakal nyumbang suara buat dia, pasti dia kalah. Bukan cuma pasti kalah, tapi kalah telak. Karena 700 ribu suara tadi yang harusnya masuk ke dia, jadi masuk ke lawan politiknya kan. Bener nggak? Bener nggak, logikanya kan gitu. Kalau misalkan LGBT nggak dukung Zohran Mamdani, ya otomatis bakal pindah suaranya ke lawan politiknya dan dia bakal kalah. Kalau misalkan saya ada di posisi dia sebagai seorang politisi yang punya ambisi pengen dapat kursi eksekutif, saya akan melakukan hal yang sama. Gua rangkul sebanyak-banyaknya orang buat dukung gua biar gua kepilih jadi seorang eksekutif. Dan itu yang dilakukan sama Zohran Mamdani. Jadi menurut saya apa yang dilakukan sama Zohran Mamdani itu udah tepat karena dia berhasil dapat celah di mana dia bisa menang sebagai seorang calon wali kota. Dan itu juga pertunjukan yang sering kita lihat di negara kita. Pun juga ada contoh dari negara Konoha. Di Konoha itu ada seorang pejabat, dia kalah 2 kali dalam pertarungan pilpres. Dia kalah 2 kali. Nah, setelah dia kalah kedua kali, dia mikir dia nggak mungkin bisa nyalonin sebagai presiden lagi untuk yang ketiga kalinya. Nggak bisa sebanyak 3 periode. Nah, dia mikir kalau misalkan nanti gue nyalonin, lawan gue bukan dia lagi. Dan kalau misalkan dia bukan lawan gue lagi, gue harus manfaatin gimana caranya dia berpihak sama gue, biar nanti begitu gue nyalon jadi presiden lagi, gue bakal menang dengan mudah. Dan itulah yang dia lakukan. Dia menjadi anak buah si presiden tersebut, lalu datanglah pilpres berikutnya. Si presiden mengatakan, iya gue bakal dukung lu, tapi tolong anak gue jadiin wakilnya. Akhirnya dia sepakat, nyalonin lagi jadi presiden. Yang sebelumnya lawan politik si presidennya masih aktif, sekarang jadi sahabat, bahkan didukung, bahkan menjadikan anaknya sebagai wakil presiden. Dan ya, si pejabat di Konoha ini yang tadinya jadi menteri berhasil menang sebagai presiden 1 putaran. Itulah pertunjukan-pertunjukan politik yang tanpa kita sadar sebenarnya mirip-mirip sama cara berpolitik di luar negeri, khususnya sama kayak Zohran Mamdani. Mungkin sama mungkin sama. Yang sebelum-sebelumnya si pejabat Konoha ini nggak suka sama lawan politiknya itu, sama si presiden tersebut, mengatakan pemerintahnya antek-antek asing, diserang berbagai kritik dengan retorika segala macam. Begitu dia sadar bahwa orang ini harus gue jadikan sahabat, gue harus jadi anak buah yang baik buat dia biar gue nanti bisa menang, dia mengatakan setelah terpilih jadi presiden, hidup Jokowi.